Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Dera Anggraini. Di sini saya akan membuat peta administrasi dengan ArcGIS. Nah, langsung aja kita searching geospasial. Di situ akan muncul Indonesia Geospatial Portal dan kita langsung klik. Setelah menu utama dari geospasial muncul, maka kita scroll ke bawah, kita cari peta RBI format SHP, lalu klik download. Di situ ada dua pilihan, kita klik yang per wilayah. Setelah kita klik per wilayah, untuk mencari SHP yang akan kita download, kita langsung aja klik icon search, lalu kita mengetikkan daerah mana yang kita cari. Nah, karena saya berasal dari Lampung Timur, saya akan mendownload SHP Lampung Timur. Letakkan file yang telah berhasil di-download di folder yang kita inginkan, lalu kita ekstrak. Langsung aja kita buka aplikasi ArcGIS-nya. Masukkan data dari folder yang telah terkoneksi dengan ArcGIS. Drag SHP administrasi yang kita inginkan. Di sini saya mendrag dua SHP administrasi. Yang pertama administrasi kabupatennya dan kecamatan dari Lampung Timur sendiri. Lalu kita buat dalam satu grup. Sebelumnya saya klik open attribute table dan pilih yang Lampung Timur. Lalu saya lakukan hal yang sama pada administrasi kecamatan, tetapi memilih kecamatan Wajipara. Setelah muncul kecamatan mana yang akan kita gunakan, maka klik kanan pada administrasi kecamatan, lalu pilih export data. Kita simpan di folder yang telah kita buat tadi dengan format SHP atau save file. Setelah ekspor data berhasil, maka di layar akan muncul SHP yang berhasil kita buat tadi. Nah, karena administrasi kecamatan yang ada di batas ADM itu sudah tidak digunakan, maka bisa kita ubah warnanya menjadi no color, baik di fill color maupun outline colornya. Setelah selesai mengedit, lanjut lagi kita drag SHP jalanan dan sungai ke dalam layer. Karena SHP sungai dan jalan yang digunakan merupakan SHP seluruh kecamatan yang ada di Lampung Timur, maka saya hanya akan memunculkan SHP yang ada di Kecamatan Wajipara saja. Langkah pertama yang saya lakukan adalah klik model builder, lalu klik search, lalu ketik clip. Setelah muncul, maka klip analisis tool di-drag ke dalam model builder. Setelah klip muncul di dalam model builder, klik kanan lalu open. Di situ input feature-nya kita isi dengan administrasi kecamatan. Dan output feature-nya juga kita isi dengan administrasi kecamatan. Lalu sesuaikan folder di mana kita akan menyimpan hasil dari klip ini. Setelah disimpan, klik balik klip, lalu copy dan pastekan dalam model builder yang sama. Ulangi langkah yang sama, yaitu klik kanan open, lalu input feature-nya digantikan dengan SHP sungai, dan selanjutnya juga sama, yaitu tinggal copy paste, klik kanan open, terus input feature-nya diganti dengan SHP jalanan. Karena susunannya yang masih acak-acakan, kita klik saja auto layout untuk merapikannya secara otomatis. Setelah rapi, kita langsung aja klik run. Tunggu sampai selesai. Jika run sudah ada tulisan komplit, langsung close aja. Dan model buildernya juga langsung kita close, nggak usah kita simpan. Nah, untuk SHP yang ada di layar, yaitu khususnya SHP
sungai dan jalanan bisa kita remove aja semuanya. Selanjutnya kita klik katalog, lalu kita cari folder tempat penyimpanan hasil dari model builder tadi. Nah, setelah ketemu, drag kembali SAP jalanan dan sungai ke dalam layer. Sekarang kita sudah berhasil memunculkan SAP sungai dan jalan yang ada di Kecamatan Wajipara saja. Selanjutnya kita langsung saja klik kanan pada SAP sungai, lalu pilih properties, klik simbologi, lalu kita pilih kategoris. Pada value filenya kita tidak ganti ya, kita tetap menggunakan nama BC. Add all values, lalu kita unchecklist garis yang tulisannya all other values. Nah, kita ubah warnanya pada color ramp, sesuaikan dengan warna yang kita inginkan. Karena ini adalah sungai, maka kita menggunakan warna biru saja. Lalu klik labels, lalu kita juga hanya ngecek di situ label filenya benar nama BJ atau tidak, karena takutnya nanti waktu kita memunculkan legenda itu nanti berbeda. Langsung aja kita klik OK. Setelah itu kita langsung aja edit ketebalan garis sungainya ya. Masing-masing kita pakai 1,5 aja lah. Karena SAP sungainya sudah diedit, kita lanjut mengedit SAP jalan. Nah, kita sama aja langkahnya kayak tadi. Kita klik kanan, pilih properties. Setelah muncul layer propertiesnya, kita klik simbologi, lalu pilih kategoris. Nah, di value filenya itu kita ubah menjadi remark. Jangan lupa unchecklist all other values-nya, lalu add all values-nya. Setelah muncul beberapa tipe jalanannya, kita ubah warnanya di color ramp, sesuaikan dengan yang kita inginkan aja warnanya. Nah, di sini saya langsung edit, dimana jalan arteri ini merupakan jalan yang terbesar, jadi saya ubah warnanya agar lebih mencolok dan ketebalannya menjadi 2. Lalu untuk jalan kolektor, lain lokal dan setapak, ketebalannya saya memakai 1,2 saja. Jangan lupa klik lagi ke labels, lalu di label filenya itu kita pilih remark. Tujuannya sama, yaitu ketika memunculkan legenda, dimaksudkan agar yang muncul di legenda itu sesuai dengan yang ada di simbologi. Lanjut, kita klik kanan pada SAP Kecamatan Wajipara, kita pilih kategoris, kita ubah value filenya menjadi nama BC. Di situ muncul poligon Wajipara. Nah, tinggal kita edit aja, sesuaikan warnanya seperti yang kita inginkan. Setelah selesai dengan SAP Kecamatan Wajipara, lanjut kita ke batas administrasi. Nah, di sini kita klik administrasi kecamatan, kita klik kanan, kita pilih open attribute tabel, lalu kita klik kotak yang di samping tulisan fit. Itu tujuannya agar daerah Kecamatan Wajipara itu tidak ada garis birunya lagi. Nah, kita lakukan hal yang sama terhadap administrasi kabupaten. Karena proses edit mengedit layer sudah selesai, kita langsung saja membuat layoutnya. Nah, pertama kita klik layout view, lalu kita klik file, lalu kita klik fake and print. Di sini saya akan langsung mengubah di map page size-nya. Kita ubah ke A3, lalu pilih orientasinya landscape, lalu OK. Setelah muncul, maka kita akan mengatur posisi peta yang akan kita buat. Karena petanya masih kelihatan kecil, jadi saya ubah skalanya dulu ya. Di sini kita mencari skala yang pas agar tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Setelah mendapatkan skala yang pas, lalu kita klik kanan pada peta tadi, kita pilih properties, lalu kita klik data frame. Nah, di situ ada tulisan extend, di situ ada automatic, kita klik aja, kita pilih fix scale. Nah, oke. Nah, di sini tujuannya agar skalanya itu tidak berubah-ubah.
Nah, di sini langsung juga membuat grid, yaitu dengan cara yang sama, klik kanan, pilih properties, pilih menu grid, lalu pilih yang model kedua aja karena saya udah biasa menggunakan model kedua. Lalu kita langsung next aja. Terus kita juga ubah koordinat sistemnya, karena saya di Lampung Timur jadi saya pakai AUTM Zone 48S. Dan oke, nampak sudah hasilnya. Kita ubah juga bordernya biar lebih cantik. Kita klik kanan, lalu pilih properties, lalu kita pilih frame. Di situ kita klik bordernya, kita cari yang strip hitam putih. Untuk lebih cantik lagi, kita klik kanan lagi, properties, pilih frame lagi. Kita beri bayangan, pilih warna yang sesuai aja ya dengan petanya. Terus di oke. Kita lanjut mengedit ya. Nah, di sini tujuan saya menggunakan garis-garis ini agar layout saya bisa lebih rapi aja. Kalau teman-teman nggak mau pakai garis-garis ini atau langsung mau buat layoutnya, ya nggak apa-apa, monggo. Kita lanjut, kita klik rectangle, lalu kita sesuaikan bentuk dan ukurannya sesuai yang kita inginkan. Setelahnya kita klik kanan, pilih properties, kita ubah fill colornya menjadi no color, outline colornya menjadi hitam pekat, outline weight-nya kita ubah menjadi 2, lalu kita klik OK. Lanjut, kita klik text, lalu kita ketik peta administrasi Kecamatan Waijepara. Kita klik kanan atau klik 2 kali pada tulisan tadi, lalu kita tambahkan Lampung Timur di bawahnya dengan posisinya yaitu center. Kita oke, lalu kita edit, kita bold, ukuran fontnya kita sesuaikan, dan jenis fontsnya juga kita sesuaikan menjadi Times New Roman. Lanjut, kita akan membuat koordinat sistemnya. Kita klik insert, lalu ada dynamic text, kita pilih koordinat sistemnya. Setelah muncul, yang akan saya tampilkan hanya koordinat sistem, projection, dan datumnya saja. Sisanya kita hapus. Kita klik kanan pada koordinat sistem, pilih properties, lalu kita hapus secara manual. Setelah selesai menghapus, kita klik OK. Lalu kita edit, kita bold, ukuran dan jenis fontsnya kita sesuaikan dengan yang sudah ada saja. Kita lanjutkan mengeditnya. Di sini kita klik insert lagi, pilih north row. Nah, di sini banyak pilihannya. Kalian pilih sesuai yang kalian sukai. Di sini saya akan memilih tipe S3 North 7. Lalu saya oke. Disesuaikan ukurannya. Kita klik insert lagi, kita pilih yang scale text, lalu kita pilih yang absolute scale, lalu kita oke. Setelah teks skala muncul, kita edit seperti yang sudah ada, lalu kita sesuaikan posisinya dengan not row-nya. Kita klik insert lagi, kita pilih yang scale bar, lalu kita pilih tipe mana yang ingin kita gunakan. Sini saya menggunakan alternating scale bar 2, lalu kita oke. Setelah muncul, kita sesuaikan posisinya, lalu klik kanan properties. Di sini division unitnya saya ubah menjadi meters, labelnya saya tulis M saja, dan saya edit sesuai yang ada aja. Karena kita belum memunculkan nama kecamatannya, kita klik kanan pada SHP Kecamatan Waijepara, pilih properties, lalu kita klik label, kita checklist label feature in the layer, kita pilih remap, lalu klik placement properties, pilih remove duplicate label, tujuannya agar tidak ada duplikat atau tulisan yang berlebihan. Karena nama yang keluar bukan Waijepara, jadi saya ubah kembali di labelnya. Saya pilih nama BC dan langsung OK.
Kita klik insert kembali, kita pilih yang legend. Lalu di sini saya hanya akan memasukkan Sungai Wajipara, Jalan Wajipara, dan Kecamatan Wajipara saja dan membuatnya menjadi 2 kolom. Lalu kita next saja. Setelah legenda muncul, kita sesuaikan ukurannya. Di sini untuk mengedit tulisan yang ada di legenda bisa kita edit di SHP yang ada di layers. Setelah selesai mengedit SHP yang ada di layers, kita kembali lagi ke legenda, kita klik kanan, lalu kita klik convert to graphic, lalu kita klik kanan lagi dan kita pilih ungroup. Tujuan dari ungroup ini adalah memudahkan kita untuk menyusun legenda secara manual. Kita hapus saja icon dan tulisan yang tidak terpakai di dalam legenda. Karena garis tepinya ini miring, jadi saya harus membenarkannya terlebih dahulu ya. Oke, udah benar. Jadi kita langsung lanjut lagi aja, oke. Karena saya ingin memunculkan atau menampilkan peta mini di dalam layout ini, jadi kita langsung klik insert, pilih data frame. Setelah muncul new data frame, klik kanan lalu pilih add data, pilih folder yang telah terhubung dengan layout tadi. Karena kita ingin menampilkan seluruh kecamatan yang ada di Lampung Timur, maka kita pilih administrasi kecamatan saja. Lalu sesuaikan ukurannya dengan layout. Setelah ukuran dikira pas, maka klik kanan lalu pilih properties. Kita ubah framenya menjadi strip hitam putih sama seperti yang peta besar tadi. Jangan lupa koordinat sistemnya kita ubah juga menjadi AUTM Zone 48S. Klik apply, lalu kita ke create, lalu pilih model yang kedua, lalu next saja. Lalu kita apply. Tara, muncul. Karena terlalu besar, kita atur lagi posisinya, kita sesuaikan sehingga enak dilihat. Kita ubah background peta mininya, klik kanan, pilih properties, pilih frame, pilih background, lalu pilih warna yang kita sukai. Untuk mengubah warna kecamatan yang ada di SHP administrasi pada data frame, kita klik kanan saja pada SHP administrasi kecamatan, pilih properties, lalu pilih simbologi, pilih kategoris, lalu kita ubah di value fieldnya itu menjadi nama BC. Jangan lupa unchecklist all other values, klik add all values. Setelah muncul, kita ubah warnanya di color ramp. Selanjutnya, kita klik kanan pada new data frame, pilih add data, lalu kita cari SHP kecamatan Wajipara yang sudah kita buat tadi, lalu kita klik dan kita oke. Kita ubah warnanya menjadi warna yang kita inginkan agar dia tampak berbeda dan menonjol. Lanjut lagi, kita klik rectangle, lalu kita drag pada kecamatan Wajipara saja. Lalu kita klik kanan, fill colornya kita ubah menjadi no color, outline colornya kita ubah menjadi warna merah, dan outline white-nya itu kita jadi 2 saja biar agak tebal. Karena warna rectangle-nya itu hampir sama dengan warna kecamatannya, jadi saya ubah aja lagi warnanya agar nampak mana kecamatan Wajiparanya dan mana rectangle-nya.
hilangkan garis yang ada di peta mini ini, kita langsung saja klik kanan pada peta, lalu pilih properties, lalu pilih menu grid, lalu kita pilih measure gridnya itu dan kita klik properties, lalu kita klik lines dan kita pilih do not show line or text, lalu kita oke. Lanjut, kita buat sumber peta. Klik teks, lalu ketik sumber peta, dan klik lagi di teks, lalu kita ketik peta badan informasi geospasial. Terakhir, kita klik insert, lalu kita pilih picture, masukkan lambang instansi yang Anda inginkan atau di mana Anda bekerja. Karena saya berasal dari Universitas Lampung, maka saya akan menambahkan lambang atau logo Universitas Lampung. Tambahkan teks dengan keterangan dibuat oleh, karena peta ini dibuat oleh saya, maka saya akan mencantumkan nama saya beserta instansi saya. Yeay, sudah jadi. Jadi kita tinggal save saja ini ya. Kita langsung saja kita klik file, lalu kita pilih save. Nah, di sini kita masukkan ArchMap dokumennya, terserah di mana kita mau memasukkannya. File name-nya kita ganti saja karena ini adalah salah satu tugas untuk memenuhi syarat kelulusan ujian akhir praktikum. Maka saya menuliskan UAP SIG 2020 peta administrasi. Karena saya ingin menyimpan peta ini dengan format JPEG, maka langkah yang kita lakukan adalah pertama kita klik file, lalu kita ekspor data. Nah, kita pilih dulu folder mana yang akan menjadi tempat kita menyimpan peta tersebut. Nah, di sini ada banyak banget tipenya, ada EMF, FPS dan lain-lain. Karena yang kita butuhin adalah JPEG, maka kita pilih JPEG. Lalu resolusinya kita buat tinggi, yaitu 300 dpi, biar nanti kalau di zoom in atau zoom out itu nggak pecah dan itu jelas banget. Jangan lupa file name-nya itu kita ubah sesuai format ketentuan yang ada, atau terserah sih. Lalu kita save. Langsung aja kita cek hasil peta yang udah kita simpan di folder mana kita menyimpannya tadi. Dan tara, kita sudah selesai membuat peta administrasi Kecamatan Waijepara Lampung Timur. Semoga adanya tutorial ini dapat membantu kalian semua ya.